khawatirkan teman-teman. Karena memang sistem dari Kemenkes ini kadang trouble, kadang lancar gitu ya. Tidak perlu khawatir, silakan tetap dikomunikasikan dengan kami. Sudah mengisi presentasi semuanya teman-teman, baik. Kami izin untuk mulai teman-teman ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman peserta atau calon peserta dari webinar dispensing yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 Juli, hari Sabtu, 12 Juli tahun 2025. Kami dari penyelenggara Lembaga Pelatihan Kesehatan Sastra Tadarusada ataupun LPK Saka, kita biasanya menyebutnya dengan Saka yang lebih mudah. Kami bertempat di Stika Sebidang Tangerang di lantai 3, tepatnya di Tangerang, Tangerang Selatan, di Pamulang ya teman-teman sekalian. Kita berada di sekretariat kami di lantai 3 Gedung Mini Hospital. Kemudian alhamdulillah kali ini sedang lembaga kami sudah terakreditasi unggul atau A oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2023. Oleh karena itu, kita diberikan tanggung jawab oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang berbasis Kementerian Kesehatan seperti seminar, webinar, workshop, konferensi, maupun pelatihan. Nah, untuk kegiatan kali ini kita dalam bentuk peningkatan kapasitas berbentuk webinar ya teman-teman secara online. Baik teman-teman sekalian, untuk kegiatan kita kali ini, alhamdulillah sudah terakreditasi ya. Dan sudah terakreditasi, teman-teman bisa cek kembali ataupun sebagai validasi teman-teman, bisa scan barcode pada bagian flyer kami. Terdapat tulisan validasi SKP ya. Kalau teman-teman perhatikan, terdapat barcode, silakan teman-teman boleh scan barcode tersebut untuk validasi kegiatan. Karena teman-teman memang kali ini ya, namanya juga Indonesia atau manusia itu terdapat beberapa oknum yang nakal mungkin ya, yang tidak bertanggung jawab menggunakan ataupun menyelenggarakan kegiatan yang tidak resmi ya teman-teman. Silakan teman-teman sebagai bentuk validasi sekarang terdapat barcode dari Kementerian Kesehatan, kemudian teman-teman bisa cek barcode tersebut apakah tervalidasi oleh Kemenkes ataupun tidak ya. Biasanya tertera pada flyer dari kegiatan-kegiatan itu. Tulisannya itu biasanya validasi SAP maupun sasaran profesi. Nanti ya teman-teman sudah scan barcode tersebut, teman-teman bisa muncul tuh kegiatannya apa, kegiatan kapan, sasaran profesinya apa, maupun luaran dari materi tersebut. Baik teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama ya teman-teman. Sudah berkenalan singkat, teman-teman selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih kembali. Dan yang sudah bergabung silakan kami harapkan untuk menyalakan kamera. Teman-teman mohon izin share screen ya. Pertama kita akan bahas terkait alur pendaftaran peserta dari seminar ataupun webinar secara online. Jadi sebelum pendaftaran kita sudah daftarkan nih kegiatannya nih. Kita sudah daftarkan ke Kementerian Kesehatan, lalu disetujui, dan keluar surat registrasi, kemudian muncul scan barcode sebagai bentuk validasi seperti dijelaskan tadi. Kemudian kami dapat menertibkan pendaftaran sehat secara resmi, lalu teman-teman bisa mendaftar kegiatan. Lalu teman-teman bisa mendaftar menggunakan yang pertama dengan cara berikut. Yang pertama, setiap calon peserta silakan mengisi formulir pendaftaran peserta yang sudah kami siapkan ya teman-teman di flyer ataupun di grup sudah kami jelaskan. Silakan mengisi formulir pendaftaran tersebut. Nanti dari formulir pendaftaran kita akan input ke poin 2. Setelah teman-teman mengisi formulir pendaftaran, kami akan input ke pelataran sehat ataupun learning management system sehat atau LMS pelataran sehat. Oleh karena itu, teman-teman silakan diwajibkan untuk mempunyai akun LMS pelataran sehat. Nanti terdapat sinkron dan sebelum sehat agar profesional muncul. Kita akan jelaskan nanti di sesi penjelasan luring, penjelasan juknis dari LMS pelataran sehat. Teman juga bisa cek pada bagian panduan ya, teman-teman nanti di panduan terdapat cara dari pendaftaran, penggunaan akun, mulai belajar sampai dengan sertifikat itu terbit.
sudah kami tertuangkan dalam juknis atau manual book, nanti akan kami jelaskan ulang. Teman-teman sudah membuat akun, kita akan invite melalui formulir pendaftaran yang sudah teman-teman isi. Sudah kami invite teman-teman nanti mulai belajar secara online. Ketika webinar berlangsung, nanti mulai belajar juga di LMS Pelataran Sehat, mulai dari pre-test, post-test, dan lainnya, sampai dengan terbit sertifikat. Boleh dibantu mute, kata Lita. Kemudian teman-teman nanti sertifikat muncul pada LMS Pelataran Sehat. Jadi teman-teman yang masih terkendala, nanti sini sampaikan penjelasan dari juknis LMS Pelataran Sehat. Nah, itu penjelasan singkat terkait alur pendaftaran peserta. Kemudian teman-teman sudah kami sematkan juga di grup, sudah kami share, yang menyediakan kompilasi link. Kita akan buka seperti apa kompilasi link tersebut. Kompilasi link. Mohon izin share screen kembali. Kita beri nama kompilasi link MZ Sasmita Karya Wisata seperti ini bentuknya. Nanti teman-teman bisa agar tidak menumpuk ya natif. Ini di mana ya. Ini sudah kami tuangkan dalam satu kompilasi link ya. Nanti dalamnya akan terdapat secara lengkap ya informasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu webinar peranan vokasi farmasi dalam pensing sedang steril angkatan 1 dari Sabtu 12 Juli tahun 2025. Alur pendaftaran tadi sudah kami jelaskan ya, akan dibuka seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian pendaftaran peserta ini merupakan link dari pendaftaran peserta, yaitu formulir pendaftaran. Kemudian jadwal webinar mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian presensi kehadiran peserta di poin yang kedua ya, bukan yang kehadiran fasilitator atau narasumber, ini untuk narasumber maupun panitia. Kalau untuk peserta yang terdapat pada poin presensi peserta. Begitu dengan Zoom virtual background peserta ketika eh, Zoom webinar berlangsung, teman-teman diakan untuk menyalakan kamera dan juga mengaktifkan Zoom virtual background yang sudah bisa menggunakan virtual background. Kemudian tata tertib peserta dan materi nanti akan kami tuangkan di sini ya. Materi narasumber sudah memberikan materi, nanti akan kami upload di sini maupun di Pelataran Sehat. Kemudian CV dari narasumber. Kemudian learning management system nih. Terdapat juga manual book dari Pelataran Sehat maupun Satu Sehat. Ini video tutorial juga dari Kemenkes. Kemudian dokumentasi besok kita akan upload bagian dari foto maupun video ya, video dari rekaman webinar. Kemudian course pembelajaran elemen pelataran kegiatan webinar sediaan fencing. Nah, ini merupakan kompilasi link yang bisa teman-teman gunakan ya, mulai dari alur pendaftaran sampai dengan kontak maupun dokumentasi. Kemudian teman-teman kita akan jelaskan selanjutnya adalah formulir pendaftaran ya. Silakan yang belum mengisi formulir pendaftaran untuk segera mengisi karena kami akan invite peserta ke dalam pembelajaran saya di LMS Pelataran Sehat melalui link formulir pendaftaran yang teman-teman isi. Sudah kelihatan teman-teman formulir pendaftaran akan berbesar ya. Kita berikan demonya teman-teman. Kita berikan contoh. Pendaftaran serta webinar peranan dari farmasi dalam dispensing sediaan steril Sabtu 12 Juli teman-teman ya. 12 Juli tahun 2025. Selamat datang kepada teman-teman Saka ya teman-teman. Silakan masih formulir pendaftaran. Ini sudah kami tuangkan nih. Validasi SKP dan sasaran profesi sudah kami jelaskan tadi yang terkot ya. Sebagai bentuk validasi kegiatan ini itu apakah register asli atau bukan gitu ya. Silakan di link tersebut
baik copy link maupun QR code, nanti akan sama-sama muncul kegiatan ini teregistrasi Kementerian Kesehatan. Ya, ketentuan umum seperti yang sudah kami jelaskan di awal ya, setiap kakak silakan mengisi formulir pendaftaran, bergabung ke grup, kemudian punya akun pelatihan sehat. Kami akan verifikasi secara berkala ke dalam pembelajaran saya. Kemudian nanti teman-teman bisa mulai pembelajaran sampai dengan terbit sertifikat di LMS Pelatihan dari sampai dengan H+3 ya. Karena kita menghargai teman-teman. Jadi kami buka LMS itu biasanya H+3. Jadi H+1 belum bisa dibuka. Hari H sampai dengan H+3 masih terbuka untuk transaksi. Kemudian saya setuju, lalu klik next. Masih ada yang perlu diisi nih. Form kedua yang pertama nama lengkap, silakan sudah KTP maupun pelaksanaan sehat ya. Contoh Putri Amalia Lestari. Gelar depan kalau belum punya gelar silakan klik strip saja atau tidak wajib ya teman-teman. Kemudian gelar belakang yang masih menjadi mahasiswa tidak perlu diisi, yang sudah punya gelar silakan diisi. Asal institusi silakan dituliskan ya. Dari sedikit dari masalah Tangerang atau dari rumah sakit A B C D silakan dituliskan asal institusi. Nomor induk kependudukan atau NIK, teman-teman masih sebagian yang mengisi NIM ya, nomor induk mahasiswa tidak apa, silakan kalau mau mengisi ulang dipersilakan, kami catat harganya. Nah, ini digunakan untuk input atau verifikasi pembelajaran saya pada pelatihan saya teman-teman. Jadi ini bersifat rahasia, tidak digunakan secara sembarangan, hanya kami lembaga yang menggunakan untuk verifikasi peserta ke dalam pelatihan saya, karena memang sebagai contoh nama Putri ini ya, nama Putri kalau kamu search nih atau kami verifikasi terdapat ribuan peserta yang bernama Putri ya teman-teman. Jadi kami butuh nick karena memang nick ini hanya satu orang satu gitu ya. Tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir yang masih kuliah berarti SMA atau SMK sederajat silakan sesuai dengan pendidikan. Nah, ini NIM, NIP maupun NRP silakan yang masih menjadi mahasiswa tuliskan NIM ataupun nol jika tidak ada ketiganya. Lain sesuai dengan KTP masing-masing. Agama sesuai dengan KTP. Status pegawai ini teman-teman ya. Pegawai Kemenkes silakan jika pegawai Kemenkes, non pegawai Kemenkes nakes nih, seperti perawat yang bukan PNS ya, ataupun tenaga vokasi farmasi yang bukan PNS. Kemudian non pegawai Kemenkes non nakes, nah ini biasanya untuk mahasiswa. Pegawai Kemenkes non nakes ini dari pegawai Kemenkes tetapi bukan dari nakes ya. Kemudian kabupaten asal, alamat institusi. Kalau bekerja silakan menggunakan alamat dari kampus kalian maupun sudah terlanjur belum bekerja silakan. Alamat rumah lengkap dan nomor handphone, alamat email, profesi. Untuk nomor handphone kita gunakan ya terkendala teman-teman ya. Seperti teman-teman sudah mengisi form tapi belum bergabung ya. Berarti kan teman-teman tidak menerima informasi lainnya ya. Kami akan invite peserta ke dalam grup kami selanjutnya. Alamat email biasanya digunakan untuk eh, teman-teman yang terkendala akun pelatihan sehat maupun status sehat. Profesi, silakan dituliskan sesuai dengan profesi masing-masing saat ini ya teman-teman. Unggah bukti pembayaran kesehatan, silakan diunggah bukti, boleh menggunakan foto maupun PDF. Silakan submit, kalau sudah diisi, silakan di submit. Nah, kalau sudah teman-teman klik submit, teman-teman akan merekap sebagai peserta dari webinar pengembangan tenaga vokasi dalam dispensi sediaan steril pada hari Sabtu 13 Juli tahun 2025. Silakan teman-teman ya. Yang sudah mendaftar 251 pendaftar, yang sudah masuk ke pelatihan sehat sebanyak 145 peserta ataupun partisipan. Kita teman-teman, sekarang berapa yang bergabung?
143 partisipan. Terima kasih yang sudah bergabung ke briefing kali. Nanti ketika sesi pelataran sehat ini ya, silakan ditanyakan yang terkendala akun pelataran sehat memang sangat penting nanti untuk terbit sertifikat pada akun tersebut. Lanjut. Tadi sudah kami jelaskan alur pendaftaran, pengisian form pendaftaran, koneksi link, dan sekarang kita akan melihat jadwal teman-teman ya. Di dalam kompilasi link juga tuangkan jadwal kegiatan. Share screen tadi. Jadwal kegiatan kita laksanakan 1 hari secara online. Sudah kelihatan kan? Silakan teman-teman cek pada bagian campsite ya, kompilasi pada bagian jadwal webinar peranan tenaga vokasi informasi dalam dispensing sediaan steril. Jadwal kegiatan kita nanti dengan dua narasumber, dengan Bu Suni Koswara Hajeng dan juga dengan Ibu Magdalena Niken. Nanti dengan 4 materi didampingi oleh moderator Ibu Suni. Pertama-tama kita akan registrasi dan juga pengisian pretest. Pretest melalui LMS Pelataran Sehat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih terkendali, besok ketika hari Sabtu masih terkendala ya tidak apa-apa, tidak usah khawatir, tetap mengikuti webinar. Nah, silakan sambil dikomunikasikan dengan kami. Kak, saya atas nama Selamat, kemudian NIK sekian, terkendala akun bla 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 gitu ya. Secara lengkap teman ya. Jadi kami sudah lengkap nih, contoh nama Septian Bagaskara, nick sekian, email sekian, terkendala bla 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 ya. Kita sempat tuh. Kita nanti dapat langsung memberikan solusi nih kalau teman-teman langsung, Kak saya ini, langsung ngomel gitu ya. Kita tidak memberikan solusi, kemudian teman-teman pun nanti akan waktunya terbang sia-sia gitu ya. Pertama kita registrasi dan juga prioritas melalui pelataran sehat nanti akan kami pandu sebelum ke pembukaan. Nanti dengan pimpinan kami, dengan ketua LK, sekaligus ketua Stikes, yaitu dari Ibu Riris Andriati, SKPM KPSD. Kemudian kita langsung masuk dalam materi pertama, nanti didampingi oleh moderator, Ibu Suni Koswal Ajeng. Materi 1 dan 2 dengan Ibu Dr. Andes Yuri Pertamasari, Mas, dengan materi konsep dasar teknik aseptik dan juga perhitungan dosis steril. Setiap materi kita berikan diskusi ke teman-teman sebanyak 15 menit. Kemudian kita lanjut materi yang ketiga sebelum isoma. Materi ketiga yaitu dengan Magdalena Niken dengan materi peracikan obat steril sesuai dengan standar. Sekaligus nanti dengan diskusi, lalu kita lanjut ISMA. Dan materi keempat atau terakhir nanti setelah ISOMA yaitu materi penyimpanan dan distribusi serta dokumentasi dalam dispensing steril. Nanti dengan moderator Bu Juni dan juga dengan pemateri kedua yaitu Ibu Magdalena Niken. Diskusi kemudian nanti terakhir kita tes evaluasi penyelenggara jadi itu penutup secara simbolis namanya nanti ketika teman-teman terkendali, ketika kita sebelum bisa terkendala, ketika berlangsung, teman-teman terapkan untuk fokus ke materi ya, LMS-nya kita sisihkan dulu nih. Nanti ketika penutupan dan juga post test, teman-teman silakan komunikasikan lanjut ya. Jadi ketika materi berlangsung, teman-teman tidak usah khawatir terkait pelataran sehat ya, kalau memang terkendala. Itu harapan kami. Nah itu kait jadwal dan juga lainnya. Apa ada pertanyaan? Ini pertanyaan tidak ada. Lanjut ya, teman-teman besok
diharapkan untuk on time ya, on time, kemudian menggunakan seragam ataupun pakaian sopan ya teman ya. Kalau sedang kerja silakan menggunakan pakaian dinasnya, kemudian tidak boleh dalam posisi tidur dan lainnya. Kita akan tuangkan dalam tata tertib ya, mungkin teman-teman kita akan share screen terkait tata tertib. Mohon izin share screen teman kalian kembali. Mana ini tata tertib? Teman-teman, ketika kami jelaskan, teman-teman yang mau bertanya silakan ya, tinggalkan di chat, nanti akan kami bahas kalau sesuai dengan waktu. Mohon izin share kembali teman sekalian terkait tata tertib. Tata tertib kegiatan peningkatan kapasitas ataupun nanti ada seminar, workshop, webinar dan lainnya. Kita fokus ke dalam kegiatan online ya. Offline yang bagian bawah kita abaikan dulu. Teman-teman diharapkan bergabung 15 menit sebelum dimulai. Jadi teman-teman silakan ya. Tadi mulai jam 8 nih. Teman-teman silakan inisiatif sendiri untuk memulai jam mungkin 5 menit sebelum langsung 10 gitu ya. Agar nanti tidak tertinggal untuk penyampaian materi dari narasumber maupun dari penyelenggara. Kemudian teman-teman untuk namanya nih, nama dari Zoom-nya silakan berikan dengan nama lengkap teman-teman ya. Nama lengkap underscore dari asal institusi atau asal instansi. Kita lihat dulu nih, cek pada bagian Zoom ya teman-teman. Ada yang masih nama. Nah, besok dilengkapin teman-teman ya. Nama lengkap underscore alamat institusi gitu ya. Agar seragam kita ceknya eh, lebih mudah gitu ya. Seragam lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang masih ada yang namanya Vivo ya. Itu silakan besok di rename terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam Zoom kali ini. Zoom kegiatan seminar. Kemudian teman-teman diharapkan nih selalu mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan atau mute ketika Zoom webinar berlangsung, terkecuali ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman boleh mengaktifkan voice dengan tertib ya, ataupun nanti melalui katakan semuanya teman-teman sekalian. Kemudian nanti akan kami share untuk presensi kali ini bergabung ya. Kami share kembali untuk presensi briefing. Dan besok langsung presensi diisi ya teman-teman, satu kali pada kombinasi link maupun kami akan share kembali nanti. Kemudian mengaktifkan kamera dan keaktifan di kelas teman-teman ketika saya tanya jawab sampai diam ya teman-teman ya. Silakan sharing-sharing tuh teman-teman terkait kegiatannya ketika magang maupun ketika kerja, silakan sharing dengan narasumber. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan ya. Teman-teman silakan ya, jangan sampai memakai oblong gitu ya. Silakan yang sedang bekerja menggunakan pakaian dinasnya, yang sedang bosan maupun di rumah silakan menggunakan kemeja berkerah mungkin ya, ataupun yang menggunakan kaos yang kuota internet dan sinyal ataupun jaringan silakan teman-teman sesuaikan dan siapkan. Teman-teman tidak diperbolehkan dalam posisi tidur teman-teman ya. Webinar berlangsung. Pertanyaan itu dari tata tertib serta peningkatan kapasitas. Tidak ada pertanyaan sampai saat ini, teman-teman. Kalau tidak ada, teman-teman silakan nih, silakan untuk yang terkendala disiapkan pertanyaannya. Kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu penjelasan dari LMS pelatihan sehat maupun satu sehat. Sedangkan teman-teman juga bisa cek bagian aduan sambil dibahas sambil kami jelaskan, ataupun sambil mencoba mendaftar akun ya. Kita akan jelaskan sekarang sambil berjalan teman-teman kalau mau bertanya silakan share screen langsung
kita berikan solusi mungkin gitu ya, ataupun melalui kolom, atau silakan nyalakan mikrofon lalu bertanya langsung dengan teman-teman. Kita akan sosialisasikan terkait juknis LMS pelataran. Teman-teman bisa cek juknis sehat pada bagian compilasi link pemcet maupun di teman-teman yang kami share berulang kali karena serta masih harus selalu bergabung gitu ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang juga teman-teman yang baru bergabung. Kita saat ini sedang briefing kan kegiatan webinar sudah dijelaskan terkait dan tata tertib, kemudian pengisian formulir pendaftaran, kemudian persiapan persiapan yang perlu dibutuhkan ya. Sudah kami tuangkan pada kasih link di Camset. Kemudian teman-teman kita sekarang masuk dalam terakhir yaitu penjelasan terkait juknis LMS Kurang Sehat maupun Satu Sehat. Mohon izin share screen kembali, silakan nanti ditanyakan jika teman-teman belum paham atau terlalu cepat ataupun nanti kalau mengalami kendala ya. Karena memang ketika menggunakan akun pelaksanaan sehat, karena belum familiar ya, masih ada yang bingung, masih ada yang belum paham, masih ada yang baru tahu sistem ini gitu ya. Silakan ditanyakan, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, tidak perlu sungkan dengan yang penting teman-teman itu gitu ya. Tiba-tiba, Pak, saya kok ini gitu ya. Silakan tanyakan paknya siapa, kendalanya apa, nanti kami berikan solusinya seperti itu ya. Petunjuk teknis ataupun juknis dari platform pembelajaran digital atau Learning Management System pelataran sehat dan juga satu sehat. Dari gambaran teman-teman ini LMS, ini satu sehat SDM. Kita akan memberikan pengantar ya teman-teman karena biasanya beberapa peserta itu kebalik-balik nih. Daftarnya LMS, masuknya melalui satu sehat. Mendaftarnya satu sehat, masuknya ke LMS gitu ya. Kita sedikit akan mengantar karena memang satu sehat berbeda dengan LMS pelataran. Yang kedua, teman bisa masuk ke dalam pelataran sehat melalui akun Satu Sehat SDM. Satu Sehat SDMK merupakan media yang memungkinkan tenaga kesehatan memperbarui profil mereka dengan informasi yang relevan sebagai sarana meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan di seluruh fasilitas kesehatan dan kemudian kesehatan itu merupakan satu sehat. Keduanya memang melalui web ya, bukan aplikasi, tetapi memang berbeda sistem. Kemudian LMS pelataran atau Learning Management System pelataran sehat atau platform pembelajaran digital ya, LMS pelataran sehat merupakan platform pembelajaran digital dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tentunya memudahkan akses dari berbagai program pembelajaran terakreditasi lintas batas, mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, bentuk seminar, webinar, workshop, lokakarya maupun kom, simposium secara online, offline maupun secara blended learning. Jadi berbeda teman-teman ya antara Satu Sehat maupun LMS pelataran sehat. Teman-teman bisa masuk ke LMS melalui akun Satu Sehat. Caranya bagaimana? Nanti kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan? Hmm. Sebelum masuk ya, kita akan jawab dulu mungkin ya. Lesi bertanya terkait bagaimana jika akun Satu Sehatnya tidak bisa dibuka. Kemudian Naila, apakah akun pelataran sehat wajib menggunakan foto profil? Baik, kami jawab ya teman-teman ya sebelum kita masuk teknisnya. Lesi, untuk akun Satu Sehat tidak bisa dibuka itu kenapa teman-teman ya? Karena nanti Lesi apakah belum aktif atau berhasil mendaftar? Mungkin kalau Satu Sehat ya, silakan cek pada email masing-masing. Email aktivasi, silakan aktivasi akun melalui email. Lalu Lesi bisa, teman-teman bisa langsung masuk itu kalau sudah berhasil mendaftar atau mungkin Lesi mendaftar LMS kita pun tidak tahu, silakan ya cek kembali apakah daftar LMS maupun untuk pertanyaan dari yang Prof.
Dari Naila untuk profile silakan ya, menggunakan foto profile, nanti upload foto profile background merah ukuran 3x4 ya. Nah itu akun kalian ya, silakan teman-teman, karena memang wajib menggunakan foto profile. Kalau belum ada, silakan teman-teman menggunakan foto profile yang merah polos gitu ya. Juga banyak, silakan diunduh lalu menggunakan, sementara menggunakan itu apa, nanti bisa diupdate di kemudian hari teman-teman. Lanjut teman-teman, nah ini secara singkat ya. Petunjuk teknis menggunakan akun, penggunaan akun sampai dengan terbit sertifikat nih. Terdapat poin nomor 1, 2, dan 3. Teman-teman bisa menggunakan 1, 2, 3 maupun 2, 3 teman-teman. Silakan teman-teman dipilih 1, 2, 3 atau bisa langsung 2 dan 3. Perbedaannya nanti akan menunjukkan ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa satu syarat SDMK dengan LMS perasaan berbeda. Kita akan jelaskan singkat saja terkait satu syarat SDMK. Nanti ada secara singkat ya. Yang pertama pendaftaran akun. Teman-teman silakan mendaftar akun terlebih dahulu. Lalu aktivasi akun via email yang teman-teman daftarkan, kemudian masuk ketika sudah aktivasi akun. Lalu nanti diarahkan untuk melengkapi data dan sinkronisasi dengan plat transaksi. Jadi teman-teman bisa masuk ke LMS transaksi melalui situs sehat maupun mendaftar keduanya, teman-teman silakan. Tapi data nanti agak sulit memang penjelasannya, tetapi teman-teman sih diharapkan untuk selalu mencoba gitu ya. Sudah kami jelaskan nanti di selanjutnya. Kita melalui elemen pelatihan sehat langsung juga silakan dengan web berikut. Secara teknis sama, pendaftaran akun, aktivasi akun via email, kemudian setelah aktivasi teman-teman bisa login atau masuk akun. Kemudian setelah masuk teman-teman bisa menggunakan pelatihan sehat ke poin yang ketiga. Teman-teman sudah punya akun, sudah punya rumahnya teman-teman ya. Lalu ke poin yang ketiga nih, di poin ketiga yaitu progres pembelajaran LMS pelatihan sehat. Sudah punya akunnya, teman-teman bisa menggunakan akun tersebut ke dalam pelatihan, seminar, webinar, maupun workshop yang terupdate dan kesehatan. Secara singkatnya yang pertama, mengikuti pembelajaran pada LMS pelatihan sehat seperti sekarang yaitu seminar teman-teman ya. Nanti akan kami invite melalui Google pendaftaran yang isi. Teman-teman bisa mengikuti pembelajaran langsung. Kemudian teman-teman bisa menyelesaikan program pembelajaran pada pelatihan sehat sampai dengan 100%. Jadi setelah masuk, sertifikat tidak langsung terbit nih. Teman-teman ada yang lagi yaitu menyelesaikan pembelajaran platform ya, pembelajaran digital. Nanti ada konten pretest, ada bahan tayang atau modul atau materi. Kemudian nanti ada post test. Post test nanti minimal 80. Belum sampai 80 kita buka remedial ya, ulangi kuis sampai dengan selesai, sampai dengan lulus. Tidak ada batasan pengulangan. Kemudian nanti ada ringkasan nilai, ada evaluasi fasilitator, evaluasi materi bahan tayang, dan juga evaluasi pengendara. Serta nanti terakhir yaitu mengadakan bahwa pembelajaran selesai atau sertifikat dapat terbit, yaitu rating dan juga pesan dapat diklik ya. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman bisa unduh sertifikat pada bagian pelajaran saya maupun sertifikat saya. Memang cukup panjang tetapi sih teman-teman ya. Kalau teman-teman pahami sudah mencoba tidak khawatir rumit gitu teman-teman. Kalau sudah mencoba. Jadi teman-teman kalaupun terkendala di tengah jalan tidak khawatir, tetap fokus ke dalam kegiatan maupun kegiatan wajib teman-teman yaitu pekerjaan, kemudian kuliah, US dan lain. Kemudian kita langsung masuk teman-teman ya, ke pendaftaran akun Satu Sehat maupun elemen pendaftaran sehat. Pertama kita akan menjelaskan terkait Satu Sehat SDMK dulu. Poin 1, 2, 3, 4 dari pendaftaran sampai dengan nanti lebih data. Yang pertama pendaftaran akun Satu Sehat SDMK melalui web berikut yaitu satusehat.id. Nanti teman-teman bisa daftar lebih dulu. Teman-teman kalau daftar langsung masuk ya nggak bisa toh. Teman-teman langsung ke poin 3 berarti tidak melewati poin 1 dan 2 yaitu daftar dan aktivasi akun.
Silakan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nanti akan mengisi nick, nama, tanggal lahir, email aktif, nomor telepon, dan juga membuat password teman-teman atau kata sandi. Biasanya itu menggunakan kapital, huruf kecil, dan angka. Kemudian silakan diklik kirim. Lalu nanti akan sudah selesai pendaftaran, nanti akan dikirimkan email aktivasi oleh Kemenkes. Lalu teman-teman cek pada bagian pesan dari email tersebut, nanti ada email aktif Kemenkes, dan klik lalu aktifasi akun. Contohnya seperti berikut, warna hijau kalau dari LMS ya. Warna hijau, lalu diklik aktivasi akun. Sudah daftar, sudah aktifasi, lalu teman-teman bisa masuk atau login ke dalam akun satu sehat SMK ya. Menggunakan email dan kata sandi yang dibuat, kode kapta ya. Silakan klik masuk, kalau sudah selesai masuk, teman-teman akan diarahkan ke poin 4, yaitu lengkapi data dan sinkronisasi data dengan pelataran sehat melalui SMK atau SINC SSS. Memang ini cukup tidak rumit sih, tapi cukup perlu pemahaman teman-teman, perlu contoh mungkin. Ini merupakan tampilan akun sehat ketika teman-teman sudah login ya. Silakan teman-teman mencari menu pelataran sehat pada biasanya itu strip 3 di kiri atas. Silakan cari menu pelataran sehat, lalu nanti klik pelataran sehat, cari pembelajaran. Nah, biasanya pelataran sehat tidak muncul ya. Ini mulai dari profil, benda, langsung ke FAQ gitu. Tidak ada pelataran sehat. Kenapa? Karena cache yang ke kanan teman-teman. Cache tidak ada menu pelataran sehat pada akun satu sehat. Jadi menu yang hijau ini tidak ada menunya atau kosong gitu ya. Untuk menyelesaikannya, silakan teman-teman lengkapi data terlebih dahulu atau klik profil saya pada bagian keprofesian, kemudian menubah. Contoh lengkapi data berikut ya, belum bisa menemukan akun nih, silakan langsung membuat profil dulu nih, membuat profil nanti apakah sudah punya STR atau belum, silakan klik atau belum, lalu diklik, lalu nanti akan diarahkan untuk mengisi keprofesian. Atau teman-teman kalau tidak muncul menu berikut, teman-teman bisa menggunakan atau mengedit data tersebut dalam sekalian menggunakan menu profil saya, keprofesian, kemudian klik menu rubah seperti gambar berikut nih. Menu profil saya di kolom kedua, kemudian keprofesian, klik keprofesian, lalu menu rubah nih yang kanan atas nih. Klik rubah, lalu diisi teman-teman keprofesiannya apa, kemudian kompetensinya apa. Kalau teman isi keprofesiannya profesi lainnya, maka pelataran sehat tidak akan muncul. Kalau diisi dengan profesi nakes, lalu nanti akan muncul pasti teman-teman ya. Keprofesian plus kompetensi. Contoh keprofesian yang kita mungkin tenaga vokasi farmasi, kemudian untuk eh, kompetensi silakan diisi tenaga vokasi farmasi level 5 atau 6 gitu ya. Nah, itu lalu klik perbarui, lalu pelataran sehat akan muncul. Silakan klik pelataran sehat, tautkan akun dan cari pembelajaran. Nanti kalau diklik berwarna hijau berikut atau cari pembelajaran pada pelataran sehat, nanti akan muncul langsung ke dalam pelataran sehat. Gitu ya. Pilihan akun LMS seperti ini kurang lebih. Atau saya SDMK ada pertanyaan. Kas siapa nih? Tidak kelihatan kah? Silakan yang bertanya mungkin langsung sampaikan melalui mikrofon maupun di kolom chat silakan. Izin bertanya, jika sebelumnya akunnya sudah terdaftar tapi sekarang masih dibuat gimana ya? Nah ini untuk apa nih? Akun pelataran sehat mau atau sehat. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur lupa kata sandi. Silakan diklik lupa kata sandi. Lalu nanti akan dikirimkan email untuk kata sandi yang baru atau kata sandi baru. Nah itu solusinya untuk yang mungkin lupa sandinya ini ya. Nah ini untuk pendaftaran akun satu CLS DMK sudah jelas teman-teman ya. Kita masuk ke web selanjutnya ataupun web yang kedua, LMS Patra. Jadi teman-teman kalau sudah
masuk ataupun sudah daftar di Satu Sehat, tidak perlu mendaftar akun LMS, langsung masuk LMS menggunakan akun Satu Sehat SDMK. Ada pertanyaan lagi? Kita langsung jawab saja. Izin untuk belajar itu dari suatu webinar bila memungkinkan deadline jangan terus terus cepat. Oke, baik. Baik, Pak Ang, untuk pembelajaran di LMS ya, kami buka sama dengan H+5, bukannya H+5 nih teman-teman, karena sistem kan bukan kami yang buat, teman-teman wajib minimal untuk mengisi pretest itu di hari teman-teman ya. Jadi mengisi pretest dulu di awal. Nanti kan muncul tuh berapa persen, sekitar 15% nih, belum selesai toh. Teman-teman bisa menyelesaikan sampai dosa terbesar sampai dengan H+5 ya teman-teman. Cukup panjang ya. Mungkin yang sedang sibuk kuliah, bekerja, jadi bisa di malamnya plus H+5 ya, bisa malam pertama, malam kedua, malam lima gitu ya. Tetapi memang secara sistem untuk memulai pembelajaran minimal 1% ataupun batch gitu ya, mengisi prioritas dulu minimal atau maksimal di hari tersebut sampai dengan jam 11 malam gitu ya. Paham teman-teman ya, karena memang bukan kami yang sistem, tetapi teman-teman bisa menyelesaikan dengan kami buka H+5 gitu ya teman-teman ya. Mungkin kan Virgian nih, mungkin kalau user tidak ditemukan itu namanya Vinkan belum mempunyai akun tersebut. Dulu lupa nih, apakah Vinkan mendaftar LMS atau Satu Sehat ya? Nanti untuk Vinkan menjapri saja SS nih, atau kirimkan nama dan nick, nanti akan kami cek nih, apakah punya LMS ataupun Satu Sehat. Itu untuk tidak Arya. Nanti ya Arya ini selanjutnya nih. Huawei Tigre. Oh, Huawei Tangerang. Mungkin perusahaannya ya. Untuk formulir pendaftaran tidak bisa menggunakan upload foto atau ini. Oh, kalau tidak bisa upload foto, dapat upload saja ya. Beri saja namanya siapa ke Kak Lola ya di ataupun ke saya boleh. Silakan japri namanya siapa kendalanya apa gitu ya. Ataupun di grup juga boleh silakan. Kita lanjut dulu teman-teman terkait akun LMS Pelataran Sehat. Kalau teman-teman bisa masuk ke Satu Sehat, masuk bisa langsung eh, masuk ke dalam LMS Pelataran Sehat. Perlu mendaftar akun LMS Pelataran Sehat ya teman-teman. Nah, ini contoh untuk pendaftaran akun LMS Pelataran Sehat. Sama yaitu pendaftaran, aktivasi akun, dan juga login ke dalam Pelataran Sehat. Nama, NIK, dan lain aktivasi, kemudian login. Biasanya ke dalam pendaftaran akun ini terdapat notifikasi eh, peserta nama Yanto ini sekian tidak terverifikasi Dukcapil gitu ya. Silakan kalau belum verifikasi Dukcapil langsung mendaftar saja dalam sistem yang sama yaitu satu SDMK gitu ya. Kemudian nih, yang paling penting kita masuk ke dalam pembelajarannya seperti apa gitu ya. Teman-teman sudah punya akun nih, bisa mendaftar langsung Satu Sehat, masuk Satu Sehat LMS melalui Satu Sehat ataupun keduanya gitu ya. Silakan dipilih. Kalau sudah punya Satu Sehat maupun LMS, nanti bisa login langsung ke dalam LMS Pelataran Sehat atau platform pembelajaran digital. Nanti teks seperti ini nih untuk proses pembelajaran sampai dengan terbit sertifikat. Yang pertama, teman akan mengikuti pembelajaran di LMS Pelataran Sehat. Kemudian yang kedua menyelesaikan proses pembelajaran. Yang ketiga dapat undi sertifikat di LMS Pelataran Sehat. Yang pertama, kita akan jelaskan terkait pertama mengikuti pembelajaran bagaimana cara mengikutinya. Seperti ini nih contohnya ya. Peserta mengikuti pembelajaran di LMS Pelataran Sehat, seminar, webinar, workshop maupun pelatihan dengan dua cara nih. Yang pertama, teman-teman bisa minta akses, lalu kami verifikasi sebagai peserta.
atau kami dari admin penyelenggara invite peserta ke dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya kami invite manual jadi teman-teman tidak perlu repot-repot minta akses gitu ya. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa, sama saja. Dan yang penting nanti masuk udah belajar. Nah, ini contoh pembelajaran nih, contoh harian pembelajaran di LMS ya. Teman-teman cek pembelajaran, kemudian nanti contoh nih lembaga ini institusi penyelenggara lembaga pelatihan kesehatan sasmita usaha. Nanti akan muncul nih kegiatannya apa saja nih yang sudah berlalu maupun yang akan datang ya. Seperti kita yaitu webinar paling pojok kiri atas nih, webinar peranan vokasi. Nah ini terbit ya. Nanti dapat akses maupun kamu input. Nah nanti teman-teman cara ceknya nih apakah sudah masuk atau belum ya. Ceknya itu pada bagian pembelajaran saya bagian ini. Nah, ini pembelajarannya seperti ini ya teman-teman ya. Ada webinar peranan tenaga farmasi, ada flyer tentang webinar, materinya apa, nanti bisa mulai belajar. Ini mulai belajarnya nih, karena sekarang masih abu-abu nih teman ya. Kalau diperhatikan mulai belajarnya abu-abu, tidak bisa diklik karena bisa diklik pada hari H, pada hari Sabtu di tanggal 12 Juli tahun 2020. Lanjut, pertanyaan terkait peserta masuk ya, cara masuk ke pembelajaran ada pertanyaan. Firda, Kak kalau salah, Kak kalau punya akunnya harus LMS, hanya LMS saja, bagaimana? Apakah harus daftar tersedia juga? Baik, terima kasih pertanyaannya Firda. Benar, kita sebelum nanti deh ya, nanti kita jelaskan secara demo ya, kita perbedaannya apa, kemudian caranya gimana ya. Kita jelaskan dulu terkait teks. Setelah masuk teman-teman ke poin 2 nih, menyelesaikan pembelajaran di LMS. Saran saya, caranya bagaimana Mas? Nah, ini yang pertama, mulai belajar, yang kedua menyelesaikan pretest, lulus post test, membuka bahan yang ataupun modul ataupun materi, kemudian tanda selesai atau lulus pada ringkas materi, ringkasan nilai, kemudian evaluasi hasil, tenggara dan juga materi, serta rating dan juga ulasan. Yang pertama dulu nih, mulai dulu nih. Mulai belajar masih 0%. Teman-teman bisa pada bagian pelatihan saya. Ke pelajaran saya, ini ada 45 menu. Minta akses, dimulai sedang berjalan, selesai dan dibatalkan. Minta akses teman-teman berarti sudah minta akses tapi belum diverifikasi oleh penyelenggara kegiatan. Kemudian belum dimulai, teman-teman sudah masuk nih datanya. Sudah masuk ke pembelajaran tapi belum memulai pembelajaran sama sekali atau masih 0%. Sedang berjalan, sudah mulai belajar tapi belum selesai. Nah, kami sudah berikan waktu ya sampai dengan H+5. Atau besok kalau teman-teman karena UAS ya sedang UAS mungkin kita berikan sampai dengan kan kegiatannya hari Sabtu nih sampai dengan hari Minggu depan deh ya kita bukanya sampai dengan minggu depan berarti tanggal berapa tuh sampai tanggal 19 ya Sabtu tanggal 11 jam 11 malam karena memang kita menghargai teman-teman yang sedang UAS mau kerja ya biar sama enak tapi dengan catatan teman diselesaikan sesuai dengan waktu yang kami berikan selesai itu tandanya teman-teman bisa mengunduh sertifikat ya sudah. Kalau contoh di bawah sedang berjalan nih, di menu sedang berjalan, setengahnya sedang berjalan, tandanya teman-teman sudah memulai pembelajaran tapi belum selesai gitu ya. Nah ini tidak mungkin terbit sertifikat nih, teman. Biasanya ada yang nanya nih, kok langsung nih teman-teman ya, tanpa basa-basi nih gini, emosi ya, tidak apa kita maklumi, tetapi jangan diulangi ya. Langsung nih, kak saya kok gak dapat sertifikat ya, ataupun terbit sertifikat belum terbit ya. Kita cek nih nama siapa nih namanya contoh Yanto ya Yanto kita cek di dalam sistem oh ternyata belum mulai pembelajaran atau belum selesai pembelajaran ya. Jadi masih di menu belum dimulai maupun sedang berjalan itu teman-teman silakan diselesaikan sampai dengan waktu yang kami berikan dan tetap dikomunikasikan dengan baik gitu ya nanti sertifikat kalau teman-teman sudah selesai kita lanjut
contoh dari pre-post test. Di contoh pengerjaan pre-post test ada tenggat waktunya ya. Soal opsi pilihan. Nah, ini ada jumlah soal dari pre maupun post test. Kemudian yang ketiga, contoh dari modul pembelajaran atau modul pembelajaran seperti ini ya. Contoh modul WBB, materi WBB, modulnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan pada atas terdapat time frame waktu ya. Ini merupakan frame waktu minimal dibuka. 1 menit ya, kami berikan waktu 1 menit minimal dibuka. Jadi teman-teman dapat klik selanjutnya ataupun next gitu ya, di kanan bawah dapat diklik. Lalu teman-teman sudah menit gitu. Kemudian lanjut, ini pengisian evaluasi rating lainnya. Nomor 4 lebih. Tandai selesai dari ringkasan nilai biasanya kalau teman-teman sudah lulus post test, sudah mengerjakan post test, silakan klik tandai selesai pada menu ringkasan nilai. Ini contohnya ya, nilai Anda contoh 95 nih, kalau lulus. Checklist pada bagian kanan bawah, lalu klik tanda selesai pada bagian kanan atas. Klik saja. Terus, kalau sudah tadi selesai, ke poin yang nomor 5, yaitu pengisian evaluasi. Ada 3 evaluasi teman-teman sekarang. Kalau teman-teman menggunakan LMS dari tahun lalu, perbedaan ya. Kalau tahun lalu memang materi evaluasi sekarang langsung evaluasi akhir sesi, yaitu evaluasi fasilitator atau narasumber, evaluasi materi, dan evaluasi penyelenggara ya teman-teman ya. Di ke kanan, hasil materi penyelenggara nih, kalau teman-teman perhatikan. Gila. Yang pertama evaluasi fasil terlebih dahulu, kualitas pembelajaran pengajar. Silakan isi modul dan fasilnya apa, klik ya dipilih, diharapkan mengisi semuanya lebih dari satu gitu. Nilai nih, nilai ada beberapa opsi lain. Contoh soalnya itu kualitas kelas sejak daftar sampai dengan selesai. Poin 1 sampai dengan 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Itu pun termasuk dengan fasil penyelenggara maupun evaluasi kelola gitu ya penyelenggara. Itu untuk evaluasi. Kemudian kalau sudah selesai, teman-teman nanti akan ke poin yang nomor 6 yaitu rating dan juga ulasan. Ini sekarang rating dan juga ulasan. Klik catatan di selesai. Kirim. Klik kirim pada bagian kanan bawah. Lalu nanti akan selesai pelajaran, bisa diunduh sertifikat atau sertifikat dapat tertib ya. Terbit ya teman. Ada 2 cara bagaimana cara mengunduh sertifikat. Menggunakan melalui pembelajaran yang bagian belum dimulai, sorry, bagian selesai, atau pada menu sertifikat ya. Contoh pada bagian nomor 1, yaitu pembelajaran saya pada bagian selesai seperti ini ya. Pembelajaran saya ke bagian selesai, nanti ada menu pembelajaran apa, keterangan lulus, menu sertifikat, atau pada bagian menu sertifikat saya, nanti akan ada sertifikat lama dan baru, silahkan klik sertifikat baru, tapi saya urus sertifikat ya. Kalau salah tanggal sekarang klik berat ulang ataupun mungkin SKP-nya masih klik berat ulang gitu. Nah itu bagaimana teknis dengan terbit sertifikat seperti ini ya teman-teman. Pengembangan keprofesian, nomor sekian diberikan kepada nama peserta sudah akun masing-masing. Telah mengikuti bla 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 kegiatannya apa nih, seminar, webinar, pelatihan dan lainnya. Tanggal sekian sebagai peserta, jumlah sekian jam efektif pembelajaran senilai sekian. Ini ada barcode, ada tanda tangan nih. Barcode ini dapat digunakan sebagai validasi resmi bahwa kegiatan ini terregister oleh Kementerian Kesehatan. Nanti akan muncul kegiatannya apa, kapan, hari ini apa saja gitu ya. Yang muncul semuanya di barcode chart. Nah itu merupakan teknik dari penjelasan LMS pelaran sehat. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab teman-teman ya. Belum masuk ke tanya jawab, saya akan berikan demo untuk ya teman-teman.
Baik, ada beberapa pertanyaan ya. Kita jawab satu persatu terlebih dahulu nih. Dea Amanda, Pak izin bertanya jika waktu pendaftaran akun LMS bagi profesi mengisi mahasiswa itu wajib diisi dengan vokasi farmasi. Dengarkan saja. Jadi nanti jawabannya nanti sama dengan pertanyaan dari Vinkan. Sorry, bukan Vinkan ya. Arya, Arya untuk eh, oke. Firda, kalau formulir pendaftaran tidak bisa mengupload foto, nanti kirimkan aja ya, Firda ya. Hmm, baik kita jawab satu persatu ya teman-teman. Untuk pertanyaan dari Amelia dan keprofesian untuk mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita berikan perbedaan nih. Kalau teman-teman sudah sinkron dengan satu sehat maupun yang belum gitu ya. Kita share kembali ini ya teman-teman. Kita berikan contoh untuk akun yang sudah sinkron dengan satu sehat ataupun yang masih langsung ke dalam pelataran sehat gitu ya, belum sinkronisasi gitu ya. Ini merupakan tampilan dari satu sehat teman-teman. Kupas satu persatu nih ya. Ke bagian profil saya seperti yang kami buat tadi ya, ke profesinya, menu rubah. Ini dipilih nih jenis profesi maupun kompetensi ya teman-teman ya. Jangan profesi lainnya. Nanti kalau profesi lainnya teman-teman tidak bisa mengisi pelataran sehat atau dalam menu pelataran sehat. Simpan, lalu ke menu pelataran sehat di baris ke nomor 4. Pelataran sehat cari pembelajaran. Lalu sudah masuk nih ke menu elemen pelataran sehat. Kan tidak valid. Pertama ya, bentar ya. Memproses tulisannya. Memang kadang kalau langsung dari satu sehat itu agak kendala, kadang memang sistemnya terkendala maupun lainnya ya. Karena memang ini sistem buatan manusia, jadi terkadang memang terkendala, maklum saja. Nah ini kita langsung masuk ke dalam elemen pelataran sehat. Kita berikan perbedaan tadi pertanyaannya dia bagaimana cara merubahnya gitu ya, ataupun apa perlu dirubah gitu ya. Kita berikan perbedaan akun yang belum sinkron dengan satu sehat dengan akun yang sudah sinkron dengan satu sehat gitu ya. Ini adalah contoh akun yang sudah sinkronisasi dengan satu sehat SDMK. Silakan teman-teman cek pada bagian profil saya. Sambil saja teman-teman, silakan masuk ke LMS Pelataran Sehat. Untuk klik profil saya. Nah, di sini terdapat menu ada NK, ada NIP dan lainnya ya, teman-teman ya. Di baris kanan teman-teman ada instansi ke bawah terus. Nah, ini nih, profesi nakes. Teman-teman lihat ya. Saya perbesar ya. Profesi nakes nih teman-teman ya. Atau profesi tenaga kesehatan. Kalau teman-teman belum sinkron dengan satu sehat, teman-teman tidak mungkin ada menu profesi nakes. Pasti kosong. Angkat golongan langsung ke profesi lainnya gitu ya. Tidak ada profesi nakes. Karena ini memang langsung auto dari sinkronisasi dengan satu sehat SDMK. Caranya teman-teman dapat langsung ke dalam sehat ataupun daftar keduanya mungkin ya. Lalu nanti ke menu yang tadi tuh ke pelataran sehat, tautkan akun, nanti ke cari pembelajaran gitu ya. Gitu teman-teman. Nanti kalau update-update, misal teman-teman nanti SK-nya berubah nih dari perawat vokasi farmasi, lalu ke S1 farmasi,
ataupun lalu nanti ke aplikasi ataupun lainnya ya. Nanti akan update-nya itu di sini nih. Ada SINC SSS namanya sinkronisasi satu sehat SDMK ya. SINC SSS nih kan. Nanti kalau diklik nanti akan update selalu tuh, update untuk profesi nakes teman-teman. Ya. Silakan teman-teman yang mau eh, muncul profesi nakesnya nanti sinkronkan dengan LMS, sorry, dengan satu sehat SDMK gitu ya. Silakan dipersilakan. Oh, kita lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Ini tidak ada yang mau menggunakan mikrofon. Nih, baca terus. Yang mau menggunakan mikrofon silakan tuh, akan mikrofonnya, unmute gitu ya, lalu ungkapkan tuh pertanyaannya apa gitu ya. Atau kalau lebih jelas silakan yang mau share screen juga boleh, silakan. Welcome di sini. Jika sudah mendapat notifikasi email untuk login, tindakan selanjutnya nih, Arya Yudiana nih ya. Kan ada tahap pertama pendaftaran akun, yang kedua itu ada aktivasi akun, yang login akun, empat mulai pembelajaran dan lainnya gitu ya. Silakan not Arya berarti bisa langsung masuk tuh, masuk ke akun LMS tuh ya. Nanti ada pembelajaran saya dan lainnya. Irda, formulir pendaftaran bisa. Oke, tadi sudah jawab. Kalau punya akun hanya LMS, bagaimana? Apakah harus? Nah, itu sudah dijelaskan tadi ya. Kalau teman-teman mau muncul profesi nakesnya, silakan daftar Kartu Sehat, lalu sinkronkan, tautkan akun ke LMS Pelataran Sehat dengan cara tadi ya. Pelataran Sehat, tautkan akun dan lainnya, KB data dan lain. Kemudian Siti Nurrohmah. Kalau misalnya nih tidak bisa buka pretestnya, apakah boleh diisi malam? Boleh, malam boleh, teman-teman tidak usah khawatir ya. Yang penting teman-teman itu minimal 1% aja ya. 1% itu minimal 1% di hari tersebut ya teman-teman. Kalau memang masih kendala nanti tetap dikomunikasikan dengan Pak. Tak khawatir ya teman-teman ya. Kemudian lanjut izin Maya Safitri. Kita sudah punya akun satu sehat tetapi ingin login LMS-nya password tidak valid. Hmm. Nah, ini dua sistem yang berbeda nih Maya nih. Maya mana Maya? Maya Safitri ya? Maya Safitri. Iya, saya. Nah, pertanyaannya gimana nih? Saya punya akun satu sehat, tetapi login ke LMS. Gimana nih? Jadi tuh eh, izin menjawab, Pak. Jadi tuh saya mau login tuh ke akun LMS-nya. Tadi saya udah verifikasi, tapi waktu saya mau login lagi tuh akunnya nggak valid terus gitu. Gimana? Bisa diulangi? Maya boleh diulangi? Baik, Pak, izin menjawab. Tadi kan saya udah verifikasi tuh di akun LMS-nya. Terus waktu saya mau login lagi di akun LMS-nya itu nggak terverifikasi. Terus saya coba di Satu Sehat. Nah itu nggak terverifikasi juga emailnya sama passwordnya itu nggak verifikasi gitu. Salah passwordnya. Maya sudah dapat email aktivasi atau belum? Maya sudah dapat email aktivasi atau belum dari Kemenkes? Terus tadi kan ada yang problemnya sama tuh Pak sama saya. Terus dia ada chat pribadi saya, katanya saya suruh reset sandi saya gitu passwordnya. Ntar dulu ini saya tanya dulu nih. Maya sudah dapat email aktivasi atau belum? Belum ada masuk Pak. Oh, belum ada. Berarti kan Maya ini mendaftar akun ya, mendaftar akun tetapi belum berhasil aktivasi akun gitu kan? Iya, Bapak benar. Maya itu daftarnya satu sehat atau LNS? Yang pertama yang LMS, Pak.
Berarti Maya belum mendapatkan email aktivasi. Silakan teman-teman ya. Kalau case-nya sama dengan Maya Savitri, berarti sudah berhasil mendaftar akun, tetapi belum mendapatkan email aktivasi ataupun aktif ya. Tidak bisa login memang. Silakan kirimkan nama, nick, dan emailnya. Nanti kami akan kirimkan email aktivasi ulang gitu ya. Oh, baik Bapak, terima kasih. Oke. Nanti kami akan, karena memang data pribadi, silakan japri saja. Kami akan jawab satu persatu gitu ya. Silakan. Lanjut, Nada Nur. Nada Nur ini kenapa nih? Saya sudah aktifasi berhasil. Bentar. Nada mana Nada Nur? Ada Nada Nur. Apabila saya sudah aktifasi berhasil terkirim, tetapi pas masuk akun tidak aktif, itu bagaimana ya Kak? Sebentar. Ini nada itu mana nada? Bolehkah nada Iya, Kak. mengaktifkan mikrofon? Iya, Pak, hadir. Nah, nada ini aktifasi akun atau sehat atau elemen pelataran sehat. Coba cek kembali. Kemungkinan ada itu aktivasi akun LMS tetapi masuknya ke satu sehat gitu ya. Kemungkinan itu. Ini saya lagi coba yang LMS sih, Pak. Terus ada tulisan Sudah. NIP. Nah, itu NIP-nya diisi apa ya, Pak? Terima kasih. NIP itu buat PNS itu diisi ya. Tidak wajib. Jadi teman-teman diingatkan kembali ya kalau daftar satu sehat ya maksudnya satu sehat. Kalau daftar LMS pelataran sehat ya maksudnya kayak pelataran sehat. Kalau misal teman-teman nih daftarnya perawat nih ya, daftar kelas perawat tapi masuk ke kelas vokasi farmasi gitu ya. Ditolak pasti kan. Nah, itu sama juga dengan LMS maupun satu sehat teman-teman ya. Karena memang berbeda sistem, silakan dicek kembali daftarnya apa dulu ya. Yang terpenting teman-teman mendapatkan email aktivasi. Kalau case-nya sama dengan Maya, tidak memperoleh email aktivasi, silakan hubungi kami, kirimkan nama, nick, kemudian alamat email. Kami cek, kemudian kami kirimkan email aktivasi ulang. Najwa, kita lanjut ke Najwa. Jika lalu sudah daftar LMS, apakah boleh buat akun baru lagi? Buat apa? Apa Najwa? Jadi teman-teman kalau sudah punya akun, akun itu bisa digunakan seumur hidup ya teman-teman ya. Selama sistem itu berlaku ya, sampai dengan sekarang masih berlaku. Silakan menggunakan akun yang sama saja. Kalau lupa email, silakan bisa kirimkan nama, nick, dan juga alamat email yang akan dirubah mungkin ya. Kalau lupa email, silakan. Kami bisa memperbarui email atau mengecek emailnya itu apa ya. Kita pun bisa mengirimkan email aktivasi ulang atau membuat password baru gitu ya. Silakan, japri saja. Lanjut, Putri Nur Fadila. Mahasiswa profesinya, kalau untuk satu sehat, silakan sesuai dengan prodi masing-masing ya. Tenaga vokasi farmasi, keprofesian bagian tenaga vokasi farmasi level 5. Arya Yudana, untuk pengisian pembelajaran apa ada batas waktunya Pak? Sebentar, untuk Arya ini mungkin LMS ya. LMS pelataran sehat, nanti di pembelajaran peranan tenaga vokasi ini, kita akan buka nih. Hari Sabtu kita akan buka bisa dimulai belajar. Jadi untuk hari Sabtu minimal dibuka 1%. Kalau sudah 1%, kita akan buka sampai dengan hari Sabtu depannya. Di tanggal sampai dengan tanggal 19 gitu. Jadi bisa diselesaikan sampai dengan tanggal 19 dengan catatan teman-teman sudah mulai belajar minimal 1%. Ya. Lanjut, Nada Nur. Kapan lagi nih, Nada? Oh, ini yang tadi ya. Sudah terjawab semuanya teman-teman. Silakan yang mau bertanya lagi. Yang masih ada silakan langsung saja sampaikan melalui mikrofon teh ataupun di kolom chat. Ya.
Jadi teman-teman yang terkendala nih contoh belum mendapatkan email aktivasi ini ya, ataupun lupa password ataupun yang lainnya silakan kirimkan dengan lengkap ya, namanya siapa, NIK-nya berapa, alamat emailnya apa, ataupun perbarui email juga boleh, dan keterangan perbarui email silakan dikirimkan secara lengkap. Nanti kami langsung balas secara berkala satu-satu dengan solusinya ya teman-teman. Kalau tidak mengirimkan lengkap, nanti akan mau nguras waktu gitu ya. Nanti kan bertanya, emailnya apa, nicknya apa gitu ya. Silakan kirimkan langsung saja ya. Nama, NIK, alamat email, serta kendalanya apa gitu ya. Yang sudah japri mohon ditunggu saja. Lanjut, ada pertanyaan lagi kan? Maulida Aprilia izin bertanya, di alamat kesehatan itu ada instansi atau jabatan saya sudah kosongkan tapi harus diisi. Kalau jabatan tidak perlu diisi, instansi memang wajib diisi. Jadi untuk yang wajib diisi itu yang berwarna bintang, bertanda bintang, sorry. Kita share screen kembali mungkin ya terkait pelaksanaan sehat. Daftaran akun masih ya. Izin share screen. Teman-teman juga boleh bertanya juga teman-teman ya. Kalau memang mau mengirimkan data pribadi, contoh email dan lainnya, silakan siapri. Kalau kendalanya apa? Atau teman-teman boleh ditanyakan melalui grup kegiatan juga boleh. Nah ini ya contoh pendaftaran akun kartu sehat LMS pelanggaran sehat. Tadi yang ditanyakan alamat institusi atau alamat instansi ya teman-teman ya. Contohnya mana nih? Sebentar. Nah ini yang bagian daftar paling bawah instansi ya, instansi. Pilih sesuai dengan instansi teman-teman. Kalau belum bekerja silakan dipilih kampusnya ya. Di scroll-scroll kalau belum ada instansinya kan biasanya ada instansi A, ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ada Rumah Sakit B, C, D gitu ya. Kalau belum ada instansi teman-teman silakan pilih lainnya di bagian paling bawah nanti ada menu lainnya. Lalu ketik manual instansi teman-teman. Contoh sudah sudah tangan maupun yang lainnya gitu ya. Silakan. Instansi. Kalau untuk NIP jabatan tidak wajib. Oh, jabatan wajib teman-teman. Jabatan silakan diisi sesuai dengan kuliah teman-teman ya peran eh, tenaga vokasi farmasi silakan diisi ya. Kalau untuk NIP tidak wajib. Yang wajib yang bertanda bintang ini kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, kelamin, alamat email, untuk aktivasi akun, institusi atau instansi, jabatan, profesi, kata sandi. Nah, contohnya seperti ini. Seperti itu ya, tadi siapa? Mana? Nada nur seperti itu untuk nick. Selanjutnya Maulida Aprilian. Apalagi ini Maulida. Izin pertanyaan di LMS kesehatan itu, oh ini yang tadi ya, Maulida yang tadi, NIP dan juga jabatan. Husnul Alia nih, panjang sekali kan? Kalau Li boleh dibacakan kalau Li. Boleh Mas Adi, tunggu sebentar ya. Baik, pertanyaan dari Husnul. Maaf Kak, izin bertanya. Saya sudah aktivasi akun Satu Sehat dan sudah melengkapi bagian profil saya. Lalu, sorry. Lalu saya langsung ingin ke pelataran sehat tetapi tidak bisa karena harus melengkapi bagian profil keprofesian. Status saya mahasiswa D3 Farmasi semester 2. Pilihannya kompetensi tenaga vokasi farmasi level apa ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul atas pertanyaannya. Teman-teman silakan diisi ya. Berarti kita masuk ke dalam sebelumnya nih. Nah, ini ya. Lengkapi data, tampilan profil atau kesehatan. Lalu menu rubah di bagian keprofesian. Silakan diisi tenaga vokasi farmasi. Kompetensi diisi paling atas tenaga vokasi farmasi level 5 atau 6 gitu ya. Silakan. Lanjut, pertanyaan selanjutnya tidak ada. Oh, sudah cukup, Pak. Baik. Begitu ya, Husnul Alia.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan teman-teman untuk persiapan webinar. Teman-teman yang kembali yang masih belum terdapat pembelajaran saya, yang penting teman-teman sudah mengisi formulir pendaftaran. Nanti kami akan berkala ya, karena dari 100 berapa tadi yang sudah mendaftar ya? 251 pendaftar, baru 149 yang sudah kami invite karena mungkin teman-teman baru mempunyai akun ataupun yang lain. Nah, besok ketika hari H, silakan disampaikan ulang kalau belum masuk ke pembelajaran gitu ya. Tidak ada pertanyaan teman-teman, kalau tidak kita cukupkan. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga lancar ya. Yang mau kuliah, yang mau UAS, semoga lancar UASnya di hari Senin. Kemudian yang sedang bekerja semoga diberikan kelancaran. Yang sedang penyusunan skripsi mungkin silakan semoga diberikan kelancaran juga dan lulus secara tepat waktu. Teman-teman tetap semangat, semoga lancar kegiatannya. Dari kami cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan dilanjutkan komunikasi ke kami maupun via grup ya jika kendala. Kami akan balas dan selesaikan satu persatu. Tidak perlu khawatir dan tetap dikomunikasikan dengan baik teman-teman. Teman-teman silakan informasikan tuh. Contoh nama Adi Cahyadi, NIK sekian, alamat email sekian, terkendala emailnya lupa kak, gitu ya boleh. Atau belum terverifikasi akun kak, ataupun email aktivasi akun tidak mendapat email kak, itu boleh silakan komunikasikan dengan kami dengan tertib teman-teman ya. Kami akan balas satu persatu. Dari kami cukup teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau terdapat pertanyaan maupun terdapat kendala, silakan tetap dikomunikasikan. Cukup teman-teman. Dari kami cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari